Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Melvia Arviana, so you can call me Melvia. In this video, I will explain about learning language assessment. This is assignment from Miss Yusti from midterms assignment. Okay, in this video, I will explain like 5 materials. So let's go to the video. Okay guys, while you listen my explanation, you can see my PPT under. Okay, for the first one is what is evaluation and what is meant by evaluation in education. Okay, evaluation focuses on grades and may reflect class components in addition to course content and level of mastery. Evaluation can be used as a final review to measure the quality of teaching. Nah, jadi apa sih evaluasi itu? Evaluasi itu adalah evaluasi yang berfokus pada nilai dan mungkin mencerminkan komponen kelas selain konten kursus dan tingkat penguasaan. Nah, evaluasi ini dapat digunakan sebagai tinjauan akhir untuk mengukur kualitas pengajaran. Jadi, evaluasi ini bisa dilakukan setelah pembelajaran, teman-teman. Okay, there are 3 concepts used in the language learning assessment. It's measurement, and then assessment and evaluation. For the first one is measurement. Measurement is a process that describes students' performance through observation using a number system in such a way that student performance can be expressed in numbers according to the ability of student. Nah, jadi measurement ini pengukuran, yaitu suatu proses yang mengantarkan kinerja siswa melalui pengamatan dengan menggunakan sistem bilangan sedemikian rupa sehingga kinerja siswa itu dapat dinyatakan dalam angka sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Nah, jadi ini kayak bisa berupa tes seperti itu ya teman-teman. The second is assessment. Assessment is after carrying out several tests, an assessment can be made. In short, assessment is defined as a series of tests that have been carried out and summarized into one unit. In determining the category of students can be done based on the results of tests that have been done. Nah, jadi setelah melakukan pengukuran tadi atau beberapa tes, nah penilaian itu dapat dilakukan. Nah, singkatnya, asesmen itu dapat diartikan sebagai rangkaian tes yang setelah dilakukan oleh siswa dan sudah dirangkum menjadi satu kesatuan. Nah, dalam menentukan kategori siswa dapat dilakukan berdasarkan hasil tes yang dilakukan. Jadi kayak asesmen ini kayak penilaian terhadap suatu tes tersebut untuk mendapatkan hasil kerja. And then the last is evaluation. The final stage of language testing is known as evaluation. Evaluation is a process of inferring results in learning. In this case, the teacher as a test provider must determine the student by giving a value. Nah, jadi tahap akhir dari penilaian atau pengujian bahasa itu dikenal dengan evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah proses menyimpulkan hasil dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru itu sebagai pemberi tes itu harus menentukan siswa dengan memberi nilai. Nah, jadi kayak evaluasi pembelajaran gitu. Setelah mengerjakan tes, kita akan melakukan evaluasi terhadap tes tersebut. Nah, begitu. Nah, and then I will explain about the function of learning language assessment. The first one, in learning. In learning, tests are used to measure students' language ability, to discover how much they have been learning, to diagnose students' strengths and weaknesses, to motivate students in learning. Nah, jadi dalam pembelajaran, tes itu digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa siswa, untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut paham akan pelajaran yang disampaikan atau sejauh mana dia belajar, dan juga bisa untuk mendiagnosa kelebihan dan kekurangan siswa, dan serta untuk memotivasi siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya, the second is in teaching. In teaching, tests are used as a means to ensure effective teaching, to improve teaching quality, and to obtain feedback on student learning. Nah, jadi dalam pengajaran itu tes itu berfungsi untuk memastikan apakah pelajaran tersebut efektif, pengajaran tersebut efektif atau tidak. Selain itu juga dapat meningkatkan pengajaran quality, kayak mutu pengajaran itu bisa meningkat dengan adanya assessment ini.
The last is in research. Language tests have a potentially important role in virtual or research that is related to the nature of language proficiency, language processing, language acquisition, language attrition, and language teaching. Nah, jadi dalam penelitian, tes bahasa itu memiliki potensi peran penting dalam hampir semua penelitian yang berkaitan dengan sifat kemahiran bahasa, pemrosesan bahasa, akuisisi bahasa, gesekan bahasa, dan pengajaran bahasa. Nah, selanjutnya adalah authentic assessment. Authentic assessment is an assessment that significantly focuses on measuring students' learning processes related to their behavior, knowledge, and skills. Jadi, penilaian otentik atau authentic assessment itu adalah suatu penilaian yang secara signifikan berfokus pada pengukuran proses belajar siswa yang berhubungan dengan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Nah, apa aja sih karakteristik authentic assessment? Nah, word characteristic authentic assessment: 1. Involves real-world experience. 2. Done learning process and end of learning process. 3. Self-assessment. 4. Continuous. 5. Integrate. 6. Use for feedback. 7. Transparency. Nah, jadi yang pertama itu melibatkan pengalaman dunia nyata. Jadi siswa itu dalam penilaian ini melibatkan pengalaman dalam dunia nyata. Yang kedua dilakukan selama proses pembelajaran, dan akhir proses pembelajaran penilaian diri atau penilaiannya itu secara diri sendiri, tidak berkelompok, terus menerus atau berkesinambungan. Yang kelima terintegrasi. Yang keenam digunakan untuk umpan balik antara guru dengan murid. Yang ketujuh transparansi. Nah, and the next is definition of test. According to Nana Sejana 2014, tests as an assessment tool are questions given to students to get answer from students in oral test, written test, and action test. Dan jadi, tes itu adalah suatu alat penilaian atau soal-soal yang diberikan kepada siswa untuk mendapatkan sebuah jawaban dari siswa tersebut dalam bentuk tes lisan, tertulis, ataupun tes tindakan. Nah, in this video, I will explain two type of test based on response. Jadi tes berdasarkan respon. There are two types: objective test and subjective test. The first is objective test. It's about the actual situation without being influenced by opinion or personal views. Nah, jadi objective test ini adalah tentang situasi aktual tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Jadi kayak jawabannya itu sudah tersedia dalam tes tersebut. Misalnya multiple choice test, and then matching test. Jadi kayak pilihan ganda ataupun tes menjodohkan. And then the second is subjective test. Subjective test is about or according to someone's feeling, not directly about the subject or material. Nah, kalau subjektif ini kayak jawabannya itu tergantung dengan perasaan seorang atau pendapat seseorang, dan tidak secara langsung tentang jawaban yang tidak tertera langsung gitu jawabannya. Nah, contohnya itu ada deskripsi terbatas ataupun deskripsi bebas. Okay, that's all. Okay guys, that's all for me. If I have mistake, I apologize. Okay, thank you for listening to my explanation, and see you in next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.